Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu muka. Anak-anakku semua, mahasiswa atau pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk mata kuliah etika profesi hukum. Ya. Mata kuliah ini sangat penting sekali sebelum adik-adik, apalagi setelah mendapatkan pekerjaan nanti, melanjutkan cita-citanya dan bergabung dengan teman-teman dalam dunia kerja yang berkaitan dengan hukum. Kalau adik-adik teruskan profesinya ini, perlu ada pemahaman, pengertian atau modal yang kita berikan, yaitu etika profesi hukum. Siapa tahu adik-adik nanti bekerja di mana saja, di ruang sidang Mahkamah Agung kah, ya, apakah di Mahkamah Konstitusi atau di mana saja, bisa saja di ruang-ruang sidang. Saya kira alumnus kita sudah tersebar di mana-mana, ya. Karena ini regenerasi, ya, akan berjalan terus. Alumni-alumni yang lama, senior, olahraga junior berkelanjutan akan berkiprah di sana dalam beracara di pengadilan atau di mana, ya. Kita jangan takut, karena sudah ada modal yang diberikan. Bagaimana etika profesi hukum kita. Saya sebagai dosen tidak menghendaki sebenarnya hanya puas dalam nilai A atau A+, tapi bagaimana nanti hasil daripada itu. Yang paling top adalah Anda bisa menjalankan, mengimplementasikan pengertian Anda, pemahaman dan ilmu yang berkaitan etika profesi hukum ini dirasakan oleh kiri kanan kita, masyarakat, bahwa benar-benar sarjana hukum tapi punya etika, punya pandangan bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk. Oleh karena itu, kita akan menyampaikan apa itu etika dan kehidupan manusia. Ya. Jadi, bagaimana kita memaknai tujuan hidup sebagai makhluk manusia itu, ciptaan Tuhan. Saya kira setiap agama mengajarkan untuk apa Anda hidup. Ya kan? Kita dengar, kita pahami, kita hidup bukan hanya menghabiskan waktu, menghabiskan air di dunia, mengambil ruang dan waktu, tempat. Tapi memang ada tujuan bagi yang punya keyakinan, yang beragama Islam. Kita untuk beribadah, berbakti kepada kedua orang tua, kepada bangsa dan negara. Ya. Ada diajarkan itu oleh agama. Tujuan hidup itu untuk apa diciptakan dari Al-Quran. Saya kira banyak berbicara tentang akhlak, tentang etika dan moral daripada hukum. Jadi itu yang diutamakan. Saya kira adik-adik mahasiswa biasa dengar, ya, bagi yang beragama Islam biasa kita dengar bahwa saya ini diutus untuk akhlak, perbaikan, yutamima makarimal akhlak. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Filosof dulu sebelumnya, abad-abad keempat ke lima sebelum Masehi, Aristoteles mengatakan hidup yang baik itu juga mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Jadi ada pemahaman-pemahaman hidup
Karena hidup kita ini kalau tanpa etika, maka pastilah apa yang terjadi. Kacau, ya kan? Waduh, semuanya berbuat apa mau. Jadi apa itu pengamalan etika, pengertian etika hari ini? Fungsi etika dan moral, hubungan etika dengan agama, itu yang saya akan sampaikan kepada adik, walaupun hanya headline-nya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Dan hubungan etika dengan hukum. Ya. Jadi perkembangan etika saat ini tentu sangat dibutuhkan. Ya, kita rasakan diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam kehidupan berbangsa, di dalam bernegara dan sebagainya. Ya. Karena etika bisa saja itu mengeliminir, menghilangkan apa yang disebut konflik-konflik itu, gejolak yang biasa bergejolak di berbagai dimensi kehidupan umat manusia. Ya. Jadi karena etika inilah yang kita akan memberikan kepada adik-adik itu sebagai pedoman, ya kan? Jadi ada suatu acuan, apakah ini pantas atau tidak, ya. Jadi panduan sebagai dalam dunia profesi, berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Ini diperlukan pengalaman atau pengamalan etika itu. Perlu diketahui bahwa etika itu adalah juga tetesan atau bagian dari filsafat, ya. Jadi kita tahu etika, ada logika, ada estetika, ya. Jadi etika itu adalah salah satu disiplin ilmu filsafat yang merefleksikan secara manusia agar berhasil dalam hidupnya sebagai makhluk. Kita ini kan makhluk berdimensi dua, ya. Yang kamu lihat ini saya ini ada jasmani, tapi di dalamnya ada rohani. Nah, kalau kita lihat etika ini bisa juga dikatakan filsafat moral, filsafat perilaku, atau nilai. Yang jelas etika ini membicarakan perilaku manusia. Apakah ini perilakunya baik, apa perilakunya buruk? Atau etika itu adalah ilmu khusus membahas tentang perbuatan baik buruk manusia. Ya. Jadi makanya kita biasa dengar ada etika, ada moral, ada akhlak, ada norma. Ya. Kata-kata ini mempunyai makna yang boleh dikata sama. Kalau kita cermin dengan membaca beberapa literatur, moral, terminologi, ya, mengandung makna yang sama, yaitu sebenarnya tentang norma yang baik atau norma kebaikan yang dibedakan dengan, ya, kalau ada kebaikan, ada keburukan. Istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani. Memang Yunani ini ada apa saja, ya. Yunani kuno, ethos. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu watak, akhlak, adat, kebiasaan, sikap, dan cara berpikir. Ya. Nah, jadi etika itu adalah ajaran tentang baik buruk.
yang diterima atau sikap, perbuatan, kewajiban. Dalam bentuk jamak taeta, artinya adat kebiasaan. Terbentuklah jamak ini istilah taeta menjadi etika. Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Etika bisa disamakan dengan moral, mores, dalam bahasa Latin, akhlak, bahasa Arab kan, dan kesusilaan, baik dan buruk. Jadi etika ini termasuk kawasan nilai, atau aksiologi, ya. Sedangkan nilai etika itu berkaitan dengan baik buruk perilaku manusia. Jadi dapat dikatakan etika itu adalah ilmu tentang adat kebiasaan. Namun jika dipakai dalam arti luas, etika dapat dipandang luas dari perkataan moral dan sebagainya. Oke? Nah, hal-hal yang penting yang saya harus sampaikan selanjutnya, nanti adik-adik bisa mendalami bagaimana pendapat para tokoh seperti Abdullah tentang arti etika. Tapi kalau kita lihat semua tokoh itu pasti ada intisarinya, yaitu masalah perilaku baik dan buruk, ya. Begitu Ki Hajar Dewantara, ilmu etika itu ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dan sebagainya, gerak-gerik, ya. Begitu juga Ahmad Yamin, juga di dalamnya baik dan buruk, artinya apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia itu. Kalau Hamzah Yakub, ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Nah, Bertens juga masalah arti nilai dan norma-norma moral, ya, itu yang menjadi pegangan orang, kelompok masyarakat, satu kampung. Oh, ini tidak baik ini, ya, bercampur dengan wanita, dengan laki-laki yang buka murim, apa semua. Sebaiknya umpamanya ada saja pandangan-pandangan. Pokoknya kelompok yang mana dianggap baik, ya, etika suku kan ada, adat, agama dan lain-lain. Oke. Kemudian fungsi etika, ya, ini yang penting. Karena adik-adik hidup di dalam kehidupan teknologi modern, sosmed dan sebagainya, ya, milenial, banyak perubahan, banyak godaan, banyak bisikan-bisikan nilai ini yang baik dan buruk dan sebagainya. Tapi yang jelas etika ini sangat berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar bisa mencapai tujuan hidup yang dicita-citakan. Jadi fungsi etika itu membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan berbagai moralitas yang mungkin membingungkan bagi semua. Artinya banyak pandangan moralitas di alam semesta, di dunia. Apalagi sekarang, bodoh, banjir medsos. Ini pandangnya dari ini kiri kanan, bahaya. Hati-hati. Dengan berfungsinya etika ini, maka kita dibantu untuk bagaimana mencari yang sebenarnya yang baik dan buruk itu dalam moralitas ini, ya. Oke. Kemudian etika dan etiket yang perlu saya jelaskan. Nah, kalau etika itu
merupakan cara yang dilakukan atau tidak dilakukan secara umum pada kelompok masyarakat tertentu. Misalnya membunuh, mencuri, berdusta dan lain, itu masuk dalam kategori etika. Kalau etiket erat kaitan dengan sopan santun, ya, dalam masyarakat. Pergaulan sesama manusia, orang tua kita lewat, tabe, maaf, monggo, ya sudah kebiasaan, ya memakan, mendahulukan. Ada semacam perilaku-perilaku yang memang di dalam komunitas tertentu itu sangat disoroti, dijunjung. Tapi belum tentu apa yang baik dan buruk dalam etiket itu di suatu komunitas itu sama dengan di sana. Nah, itu etiket, ya, mengkhusus pada suatu komunitas masyarakat tertentu. Nah, kemudian hubungan etika dengan agama apa? Ya, ini etika agama tidak bisa dipisahkan karena semuanya akan menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi kebaikan. Jadi tidak ada permasalahan. Agama memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekedar indoktrinasi. Jadi agama tidak ada. Etika dapat membantu menggali rasionalitas dan moralitas agama. Seperti kenapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu dan sebagainya. Semuanya banyak sekali yang kita tidak pahami. Tapi secara etika bisa kita gali. Etika membantu menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan dan seterusnya. Nanti dibaca itu akan saya berikan. Tapi yang paling penting lagi, sesuai dengan adik-adik ini mahasiswa hukum, hubungan etika dengan hukum. Ya. Artinya kita akan berbicara tentang kepentingan manusia di sini. Hukum tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Anda bisa lepas. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Nah ini. Jadi ada kepentingan di antara kita. Kiri kanan kita semakin berkembang, semakin banyak kepentingan. Ada kepentingan kelompok, ada kepentingan individu dan sebagainya. Ya. Dan ini tidak bisa kita lepaskan hubungan kita. Ini sebagai manusia yang manusiawi tidak lepas dari sesama. Karena memang kita ini makhluk sosial. Zon politikon. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dengan orang lain. Kalau ada orang yang katanya tidak mau dibantu, itu yang anak dewa ya. Atau super dan sebagainya. Tidak ada. Ya. Kita harus saling membantu. Nanti kita bahas ke tingkat selanjutnya. Oke. Jadi tentunya tujuan pokok daripada hukum itu, karena kita bicara tadi apa hubungan etika dan hukum, itu supaya hukum hadir untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih tertib dan teratur. Dengan tercapainya tujuan tersebut dapat diharapkan kepentingan manusia itu akan terlindungi. Ya. Kalau kita tidak atur, udah. Nah itulah. Untuk mencapai tujuan itu, hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar manusia dalam masyarakat. Jangan ada hak orang dirampas dan sebagainya. Ya. Nah, tentu risikonya apa kalau kita sudah atur, karena kan biasanya ada aksi, ada reaksi. Ada reaksi begini, nah kita ada regulasi, aturlah. Tapi kalau kita sudah sepakati aturan itu, harus kita mentaati, harus kita mematuhi. Sokrates mengatakan,
Orang yang adil, orang yang baik itu adalah orang yang taat hukum. Makanya ya jangan mengeluh. Karena hukum memang itu di-setel, dilengkapi dengan unsur memaksa. Ada sanksi bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi. Jadi hukum itu adalah norma, ya. Dan norma itu berisikan pasti ada nilainya. Ada nilai, ada manfaat, ada guna. Kesamaan, keadilan, atau ketertiban. Maka dapat dikatakan bahwa isi daripada hukum itu sesungguhnya adalah value, nilai. Nilai yang dimaksud tidak lain adalah etika atau moral, moralitas. Dengan demikian hukum tidak bisa dilepaskan atau dilepas pisahkan. Ibarat kapal, perahu dengan laut selalu bersinergi. Saya kira itu pengantar daripada etika profesi hari ini. Mudah-mudahan pengetahuan ini bukan hanya pengetahuan, tapi diimplementasikan dalam masyarakat. Anda menjadi teladan di tengah masyarakat. Bukan hanya kecerdasan, tapi karakter, etika yang baik. Insya Allah kita akan disenangi oleh masyarakat. Dan kita bagian orang yang membangun bangsa ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.